Kita ujungan pangkan dah tentu agi. Ujungan pangkan dah tentu agi. Teduhlah hujan, teranglah kabut, matentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dengan channel kami Romi Novindra, CMK Cabai Loker. Baiklah, di sini kita berada di lahan tanaman cabai loker yang alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan pemanenan yang ketiga. Baiklah, di sini berkebetulan alhamdulillah kami kedatangan tamu yang pertama dari perusahaan Arena Hormon, yang perusahaan Bandung ya. Dari Bandung, dan juga yang lebih istimewa di sini kami dikunjungi oleh mahasiswa dari STA Nusantara Sungai Penuh di Nusantara Sungai Penuh. Beliau ini mengadakan kuliah kerja nyata atau pekerja di desa kami, yaitu desa Teluk Berasap, Kabupaten Kerinci, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dan juga belajar cara budidaya tanaman cabai. Baiklah, di sini kita cabai ini juga memakai berbagai macam pestisida yang kami pakai dan berbagai macam perusahaan. Di antaranya di sini kami memakai Amiksin yang kandungannya asam amino. Juga ada unsur mikronya, ada Guberlin ya, ada Guberlinnya. Untuk lebih tepatnya di sini kita sedikit akan menanyakan apa sih fungsi daripada Amiksin ini untuk tanaman, khusus untuk tanaman cabai. Baiklah, kepada saudara namanya Rengga Yudhistira. Baiklah, fungsi dari Amiksin ini apa saja sih yang bisa diterapkan kepada petani agar petani cabai khusus Kabupaten Kerinci bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada sebelumnya? Kalau untuk Amiksin, karena dia memiliki 4 unsur mikro. Yang pertama dia asam amino, yang kedua potasium asid, yang ketiga unsur mikro tadi, yang keempat itu IAA. IAA ya. IAA itu yang dimaksud dengan untuk perakaran. Untuk perakaran. Nah, kalau asam amino untuk anti stres. Potasium itu untuk menghijaukan daun atau menebalkan daun. Oke. Di sini kami tambahkan sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh orang perusahaan Arena Nutrisi ya. Arena Nutrisi tadi, bahwa berarti Amiksin ini bisa kita aplikasikan di awal untuk pencegahan stres, untuk pembentukan bulu-bulu akar, untuk memperbanyak tunas. Ini sangat cocok untuk di awal. Mungkin ini bisa dipakai di segala fase, tetapi kita harus melihat situasi kondisi cuaca yang akan kita hadapi. Kalau cuacanya hujan terlalu banyak, mungkin Amiksin ini bisa kita hentikan dulu, dan cuacanya akan pulih kembali, mungkin Amiksin ini akan kita pakai lagi. Dan selain dari Amiksin, mereka juga mengeluarkan suatu produk yang jenisnya PPC pupuk pelengkap cair, yang itu bisa diaplikasikan kepada tanaman cabai juga mulai dari awal ya. Berarti ini mereka mempunyai Piagromix. Ini adalah pengeluaran terbaru. Memang saya untuk tanaman cabai dengan tanaman kentang, kalau Piagro saya tidak bisa tinggal mulai dari awal sampai akhir. Piagro ini mempunyai kandungan memang fosfat dan kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogen. Jadi apabila kita memakai Piagro, itu tumbuhan tanaman itu batangnya akan lebih kokoh. Dan sekarang mereka mengeluarkan Piagromix. Nah, Piagromix ini yang dimaksud dengan mix ini, apakah yang dicampurkan ke dalam Piagromix ini? Kalau yang untuk Piagromix yang pertama itu mikronya bertambah. Unsur mikronya lebih ditambah. Terus waksinnya
Boksin, IAA-nya iya. ditambah dengan Kinggip. Oh, Kinggip. Oh, Gibberellin berarti acid. gibberellin acid. Nah, baiklah di sini kami tambahkan. Kita tahu kalau Piagro tidak Piagromic itu unsur hara mikro yang unsur hara makro yang terkandung di sana, yaitu nitrogen, fosfat dan kalium. Dan nitrogen kita tahu untuk pertumbuhan awal, fosfat untuk perakaran, dan kaliumnya untuk pembuahan dan pembungaan. Dan sekarang mereka menambahkan di sini unsur mikro dan bersama dengan IA ya, dan ditambah dengan gibberellin dan juga ditambah dengan satu lagi stokin apa ya? Stokin. Berarti stokin itu akan bisa menggondrongkan daripada akar dan juga kalau untuk kentang itu akan bisa membesar buah. Dan yang terakhir mereka mempunyai Biogas. Ini murni gibberellin ya. Gibberellin berapa persen? Kisaran 40. 40%. Ini di atas kakaknya daripada GA3 ya. Kayak itu. Kalau tanaman itu kerdil, tidak bisa naik, fase vegetatifnya terhambat, ini cocok untuk tanaman yang hal-hal yang demikian untuk pengenjot pertumbuhan di awal. Nah, sekarang kami sedikit akan berwawancara dengan saudara yang dari mahasiswa STIA Nusantara Sungai Benoh ya. Jadi selama Anda di sini, selama saudara di sini, apakah yang dapat saudara petik dari masyarakat khusus di 3 kecamatan yang itu daerahnya khusus tanaman horti ya, tanaman sayur-sayuran. Apa yang bisa saudara dapatkan di desa kami ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami merasa bahagia dan bisa belajar gimana caranya penamburan pupuk cabai, pengambilan cabai kayak gimana. Kami bisa belajar pemberdayaan cabai dan kentang. Berarti dibandingkan dengan di wilayah Bapak, di wilayah saudara, apa sih perbedaan daripada masyarakatnya, adat istiadat, dan cara ekonomi masyarakat di sini daripada di Sungai Benoh? Ya, kami juga belajar dari dari sini pun bisa kita belajar bahwa orang-orangnya ramah juga kan. Kita belajar dari sikap, tata krama, sopan santun, gimana caranya. Dan untuk UMKM pun bisa kami meningkatkan bagaimana peningkatan pun lebih lanjut lagi kan daripada Sungai Benoh pun. Oh iya gitu. Jadi perlu kami simpulkan di sini, walaupun bagi adik-adik anak-anak kami yang masih bergelut di bangku kuliah, semuanya tidak akan saudara dapatkan di bangku kuliah. Semuanya tidak akan saudara dapatkan di sekolah-sekolah manapun. Yang apalagi masalah kehidupan, masalah tata krama, adat istiadat, itu di kelompok-kelompok masyarakat ya lah yang bisa kita dapatkan hal-hal yang mungkin itu akan bisa kita alami, akan kita temui di kehidupan kita di masa akan datang, apalagi apabila kita sudah berkeluarga nanti. Ingat, walaupun setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun titelmu, itu tidak akan bisa menjamin kehidupanmu akan menjadi sukses. Ingat kata-kata kalau kami punya prinsip, jangan ragu untuk mencoba, jangan mencoba untuk ragu. Kunci kehidupan ini, syukuri apa adanya, jalani, insya Allah berkah. Mungkin itulah sedikit yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, ini kami memakai Amixin, Piagro dengan Biogas. Berarti ini asam amino dicampur unsur mikro, ini unsur makro yaitu nitrogen, fosfat dan kalium, dan ini gibberellin untuk penggenjot daripada tumbuh daripada tanaman, apalagi tanaman itu menjadi kerdil. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan isi ini bisa bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya jangan lupa untuk komen di bawah. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di dalam hal pertanian sayur mayur, tanaman cabai, kentang, kubis, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan ini akan bisa menambah semangat kami untuk berbagi. Jangan lupa kata-kata hari ini, jangan ragu untuk mencoba, jangan mencoba untuk ragu. Salam petani cabai loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.